Kenapa ya? Setiap film horor tuh pasti ada aja sih. Ada. Setiap aku mau take gitu ya, berasa kayak merinding. Cuman yang aku tahu pasti memang si hutan itu tempat buang Jin. Ini cerita yang sebenarnya gua simpen jarang. Jadi ada satu kayak kan lighting ya, itu tuh nggak ada angin, nggak ada apapun, tapi itu satu triplek goyang. Jadi katanya tuh yang bisa lihat katanya ada anak kecil main-mainin. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, kita dari Kes KKN di Desa Penari. KKN in Dancer Village. Yes. Aku Agni Nihak berperan sebagai Ayu. Aku Aulia Sarah berperan sebagai Badara Wuhi. Saya Fajar Nugra, saya berperan sebagai Wahyu. Dan saya Calvin Jeremy berperan sebagai Anton. Betul sekali. Kalian pasti pengen tahu kan gimana cerita KKN Desa Penari waktu proses syuting. Nah, ikutin terus sampai selesai. Ya? Akhirnya tayang. Udah 3 kali tuh Bunda. Film KKN di Desa Penari tayang, tentu perasaannya sangat senang sekali. Pertama, seneng banget KKN tayang. Kedua, seneng banget udah nggak nerima DM, Bang KKN kapan tayang? Di DM Instagram ya. Bener. Sangat excited banget sih kalau aku ya. Aku berharap juga kalau misalnya film ini tuh tidak mengecewakan ya. Karena kalian semua kan pasti nunggunya juga udah lama banget gitu. Kalau gue pastinya seneng banget. Terima kasih. Maksudnya ingin berbagi kebahagiaan ini nggak cuma buat kita aja, tapi kita juga mau terima kasih sama orang yang udah nungguin kita sampai akhirnya rilis. Parah sih, senang banget. Semoga penantian kalian terbayar luas. Ada banget. Terutama di hotel tempat kami nginep, itu setiap kali buka pintu langsung ada bunyi Teng teng tong teng 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 tong teng teng tong teng teng tong teng teng. Jadi itu adalah jingle hotel kita ya. Kenapa ya? Setiap film horor tuh pasti ada aja sih. Ada. Kalau hal mistis, mungkin kalau misalkan yang saya pribadi saksikan adalah ketika take sama Dinda di tengah hutan, yaitu zona merah. Pas Dinda mau ke set, tiba-tiba dia pingsan. Kalau saya pribadi nih, positif aja. Mungkin dia capek, mungkin dia lelah atau apa. Tapi ada indikator bahwa Dinda tuh sebelum take bengong di tengah hutan malam-malam, terus pingsan. Suzonnya kan jadi ke arah kutip ya. Setiap aku mau take gitu ya, yang jadi penarinya gitu, berasa kayak merinding. Dan itu tuh katanya emang zonanya zona merah ya. Oh, zona merah, apa zona A iya. ya? Nah, katanya yang zona merah tuh emang harus hati-hati banget. Terus dari situ juga kita di brief, nggak boleh ngelamun. Terus dikasih doa-doa juga. Terus dijagain juga sama telko. Pokoknya benar-benar setiap anak tuh satu, karena emang nggak bisa ngelamun lagi. Kalau ngelamun dikit aja pasti ada yang kesurupan. Yang aku tahu pasti memang si hutan itu dekat dengan zona merah, yang artinya zona merahnya itu tempat buang Jin. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya ini cerita yang sebenarnya gue simpen jarang. Oh, serius? Buat ini pertama kali Sobat 21. Sobat 21. Jadi ada satu scene di mana Ayu waktu itu menari di depan Badara Wuhi, terus juga ada ekstras yang berperan sebagai hantu-hantunya gitu kan ya, Bro. Jadi sebenarnya scene itu diambil di dekat zona merah di hutan tersebut, Bro. Jadi selama take itu tuh katanya di zona merah itu, Bro, dia tuh kayak menahan dengan doa-doa. Karena itu segala bentuk makhluk, gue sampai merinding ceritanya. Segala bentuk makhluk tuh udah mau nerobos di situ. Sampai ada satu yang termanifestasi juga yang semua kru lihat, bahkan juga beberapa cast juga lihat gitu ya. Jadi ada satu kayak kan lighting ya, kadang-kadang kan dia mau reflektornya kan. Ya. Itu tuh nggak ada angin, nggak ada apapun, tapi itu satu triplek goyang, Bro. Goyang terus. Terus itu tuh dia dipegangin sama Mas Ben. Setiap dipegangin stop. Karena dia mau ngecek ini ada angin apa enggak. Dan masih tetap. Begitu dilepas ada lagi. Jadi katanya tuh yang bisa lihat katanya ada anak kecil main-mainin. Jadi dari segerombolan itu ada lolos satu anak kecil yang main-mainin di situ. Kalau saya pribadi jujur, proses tersulit untuk syuting film KKN Desa Penari ini adalah dialek Jawa Timur. Memang sebelumnya sudah pernah memerankan orang Jawa, tapi Jawa Tengah. Horor tuh
capek banget buat ngejagain fisiknya dan emosinya harus continuity seperti itu. Jadi kalau take-nya tuh nggak cuma sekali 2 kali gitu. Jadi selain ngejagain fisik, konsentrasi juga harus ekstra banget. Terus teknis sih, karena kita kan syutingnya nggak cuma dengan talent manusia aja nih. Kita tuh ada sama ular, ada sama monyet, banyak deh pokoknya. Dan teknis-teknis yang kayak gitu tuh susah diatur, yang kayak ularnya harus dilihatin dulu dan itu berat banget dan itu ada 3. Satunya itu beratnya 20 sampai 30 kilo. Kalau buat saya yang paling sulit itu sebenarnya mungkin ini buat lu juga ya, buat yang lain, pembentukan karakter sih. Ya, itu sih. Karena kan sebenarnya bahwa KKN Desa Penari ini mungkin juga udah banyak yang mulai lupa ya bahwa ini memang terjadi Ya. gitu ya. Jadi pasti yang kita perankan juga memang manusianya tuh ada gitu. Cuman yang menjadi tantangan adalah informasinya yang kita bisa dapat tuh sangat sedikit karena kita juga nggak punya akses langsung ke orangnya. Juga penulisnya juga masih misterius gitu. Simple Man yang ternyata nggak simple ya orangnya. Betul. Namanya aja simple man, begitu lihat thread-nya nggak simple. Panjang banget ya. Gitu. Jadi begitu juga pada saat pembuatan karakter ini yang menantang jadi nggak simple gitu. Tapi kita berusaha mendapat berbagai informasi mulai dari blog, Twitter dan juga bukunya, podcast juga dan semua thread-thread yang dinaikin YouTuber juga supaya kita bisa mendapatkan informasi untuk membentuk si karakter. Akhirnya kita nggak cuma memainkan tapi menghidupkan. Kalau aku pribadinya sih ya lebih ke benar tadi kata Agni gitu, latihan fisiknya kayak misalnya nari itu kan capek banget ya. Setiap take tuh nggak cuman sekali 2 kali doang dan Shotnya benar-benar banyak. dari awal sampai habis lagunya gitu diulang itu mungkin melelahkan, terus juga membawa ular yang berat itu dan ada ular-ular yang lainnya juga yang nggak bisa dihandle ya kan. Gitu Fisikalnya sih. emang harus tahan banting gitu. Filmnya eksotis sih, shotnya bagus, Oh iya. cantik gitu, gambarnya bagus gitu. Sinematografinya bagus ya. Terus juga emang kapan lagi kamu lihat setan cantik? Oh. Aku yakin banget film ini nggak akan mengecewakan kalian. Kalian nonton film ini tuh beda daripada yang lain. Kenapa? Karena ada experience di mana kalian bisa dengerin Dolby Atmos. Didukung dengan suara yang megah gitu, nggak bisa nonton di laptop gitu, nggak bisa nunggu sampai ada di laptop gitu, nggak bisa gitu, harus nonton di bioskop. Karena KKN terdiri dari 3 huruf, gue akan kasih alasan berdasarkan huruf KKN. Kak, kamu wajib nonton karena akan dapat pelajaran banyak di film ini, terutama rasa saling menghormati. Kak, yang kedua, kabarnya Wahyu lebih ganteng daripada Fajar Nugra. Mantap. N. Nanya mulu lu. Gimana? Udah dengerin cerita kita kan? Asik nggak? Asik Asik kan? kan? Tentu tidak. Pokoknya jangan lupa nonton film KKN di Desa Penari KKN di Desa Penari langsung di bioskop ya bro. tanggal 30 April 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.